Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab ialah pembuka Alkitab. Pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Disebut Fatihatul Kitab karena surah ini menjadi pembuka bagi Al-Quran. Makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'i. Dan surah Al-Fatihah ini menurut ijma' ulama merupakan surah yang sifatnya makkiyah. Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan pada periode Mekah. Karena ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan Makkiyah. Ada ulama, dan ini yang paling masyhur, bahwa Makkiyah itu didasarkan kepada periode waktu. Yaitu Nabi sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan ketika Nabi hijrah disebut Madaniyah. Ada juga yang menisbatkan kepada tempatnya, binisbati ilal makan, bahwa Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di Makkah, meskipun setelah periode Madinah, yang dianggap itu tempatnya. Jadi kalau ada surah atau ayat turunnya pada saat di Makkah, meskipun Nabi setelah hijrah tetap disebut Makkiyah. Itu sebagian pendapat ulama. Ada juga Makkiyah dan Madaniyah itu kategorisasinya itu berdasarkan pada khitabnya. Khitab atau mitra bicara dari ayat itu, apakah itu penduduk Mekah atau penduduk Madinah. Kalau penduduk Mekah, itu ciri-ciri dari Makkiyah, misalkan menggunakan ya ayuhan nas. Tetapi kalau khitabnya itu penduduk Madinah, yaitu dinamakan Madaniyah. Biasanya khitabnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Dan masih banyak kategori-kategori yang lain yang dapat menentukan apakah itu Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari khitabnya tadi, dari redaksinya. Tetapi di antara 3 pendapat itu, memang yang paling masyhur itu adalah pendapat yang pertama, bahwa kategori Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan pada periode waktu. Jadi meskipun ada ayat atau surah turun di Mekkah, tetapi setelah periode Madinah tetap dikategorikan sebagai ayat atau surah Madaniyah. Jadi tergantung apakah itu periode Mekah atau periode Madinah. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang turun pada periode Mekah. Nabi pada saat di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Makanya disebut Makkiyah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'. Dan ayat-ayat dari surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat bil ijma', berdasarkan konsensus para ulama. Jadi tidak ada yang berselisih bahwa surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Akan tetapi ulama di sini berselisih terkait 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah itu. Imam Syafi'i memasukkan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga ayat 1 itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ulama lain seperti Imam Malik itu tidak mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu ada di surah yang lain, sehingga tidak mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi di mana ngitungnya? Yaitu dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu dihitung 2 oleh Imam Malik. Jadi tetap jumlahnya adalah 7 ayat. Hanya ulama berselisih tadi dimulainya dari mana ngitungnya 7 ayat ini. Hadis surah Al-Karimah laha iddatu asma'in ishtakhara minha ma yali. Surah ini memiliki beberapa nama. Sebagian di antara nama yang paling masyhur, yang paling terkenal, awalan Al-Fatihah. Yang pertama itu surah ini disebut surah Al-Fatihah. Liftitahil kitabil aziz biha. Kenapa disebut surah Al-Fatihah? Karena menjadi pembuka bagi kitab yang mulia. Karena kitab yang mulia ini yaitu Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah. Makanya disebut Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Haitsu innaha awwalul Qur'an fit tartibil ma'hud la fin nuzul. Karena sungguhnya surah Al-Fatihah ini merupakan permulaan Al-Quran berdasarkan tertib yang sudah disepakati, yang sudah diketahui, la fin nuzul, bukan berdasarkan nuzulnya. Jadi sebenarnya surah yang pertama itu yang turun itu kan bukan Al-Fatihah, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi kenapa surah Al-Fatihah itu dijadikan sebagai yang pertama?
ini dinisbahkan kepada tertib al-ma'khud, tertib yang sudah disepakati, yang sudah diketahui, yaitu tertib mushafi, tertib berdasarkan mushaf yang sekarang ada ini, bukan berdasarkan nuzulnya. Karena kalau kita berbicara nuzulnya, surah Al-Fatihah ini adalah bukan surah yang pertama kali diturunkan. Kita ketahui bahwa surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat itu. Itu adalah surah atau ayat yang pertama kali turun. Jadi surah Al-Fatihah ini bukan ayat atau bukan surah yang pertama kali diturunkan. Jadi peletakan surah Al-Fatihah di yang pertama dari mushaf ini, makanya kemudian disebut surah Al-Fatihah ini karena dinisbahkan kepada at-tertib al-mushafi, bukan tertib nuzuli. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif. Karena mushaf yang ada itu dibuka dengan penulisan surah Al-Fatihah. Wa yuqra' biha fis shalawat, dan kemudian surah ini dibaca di dalam sholat. Jadi alasan kenapa dinamakan surah Al-Fatihah, karena surah ini merupakan bacaan pembuka di dalam sholat. Artinya dari rukun yang ada itu, yang sifatnya rukun qauli, yaitu surah Al-Fatihah itu. Kalau doa iftitah itu bagaimana? Doa iftitah itu hukumnya kan sunnah, bukan bagian dari rukun. Jadi kalau kita cermati dari pernyataan Ibnu Jarir At-Tabari ini, wa yuqra' biha fi shalat li'anna yuftahu bi kitabati al-masal, kemudian wa yuqra' biha fi shalawat, ini berdasarkan pada rukun qaulinya. Jadi dari rukun qauli dalam salat itu pembukanya adalah surah Al-Fatihah, karena itu yang wajib. Kemudian selain dari Al-Fatihah, surah ini disebut juga dengan Ummul Kitab, listimaliha 'alal maqasidil asasiyah. Kenapa disebut Ummul Kitab? Listimaliha 'alal maqasidil asasiyati lil kitabil aziz. Karena surah ini mencakup tujuan-tujuan yang sifatnya mendasar, yang sifatnya asasi, lil kitabil aziz, bagi Al-Qur'an yang mulia. Jadi disebut Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induknya kitab, induknya Al-Qur'an. Jadi semua surah, semua ayat di dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu, yang terdiri dari 114 surah itu, semua berinduk kepada Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Fafiha as-sana'u 'ala Allah jalla wa 'ala. Di dalamnya terdapat pujian Allahi Jalla wa'ala, pujian terhadap Allah. Jadi kalau kita lihat surah-surah Al-Quran atau ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu pasti ada ayat yang cakupan ayatnya itu memuji kepada Allah. Dan itu ada di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu, ketika ada ayat-ayat di dalam surah yang lain memuji kepada Allah, itu pada hakikatnya berinduk kepada Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa fiha isbatur rububiyah, dan di dalam surah Al-Fatihah itu ada ketetapan tentang rububiyahnya Allah. Allah yang bersifat Ar-Rabb. Rabb artinya mendidik, membimbing, memelihara. Rabbil Alamin. Oleh karena itu kalau kita menjumpai ayat-ayat dalam surah yang lain yang sifatnya menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, itu sebenarnya berinduk kepada Al-Fatihah itu tadi yang menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa fiha ata'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahyihi. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah itu ada at-ta'abbud. At-ta'abbud artinya menyembah, mengikuti bi amrillahi, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nahyihi, dan larangannya. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat yang sifatnya itu adalah ayat ta'abbud. Ta'abbud artinya menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah itu artinya menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu ditemukan di dalam surah Al-Fatihah. Wa fiha talabul hidayah. Dan di dalam Al-Quran juga, di dalam surah Al-Fatihah juga ada talabul hidayah.
memohon hidayah kepada Allah, wassabat 'alal iman, dan tetap dalam keimanan. Wa fihal ikhbar an qasasil umamis sabiqin, dan di dalamnya juga terdapat informasi berkaitan dengan kisah-kisah para umat sebelumnya. Wa fihal ittila'u 'ala marijis su'ada wa manazilil asfiya. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat informasi tentang bagaimana derajat atau tingkatan orang-orang yang beruntung, dan juga terdapat informasi tentang posisi orang-orang yang celaka, yaitu di akhir surah Al-Fatihah itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Ila ghairi dzalik fahiya kal ummi li baqiyati suwaril karimah. Dan oleh karena itu Al-Qur'an disebutkan sebagai sebagai induk daripada surah-surah yang lain. Karena cakupannya itu tadi, bahwa kalau kita baca surah-surah yang lain atau ayat-ayat yang lain, itu pasti muatannya itu tidak lepas dari apa yang disebutkan tadi. Mulai dari isbatul rububiyah, at-ta'abbud, kemudian talabul hidayah wassabat 'alal iman, kemudian al-ikhbar an qasasil umamis sabiqin, kemudian al-ittila' 'ala marijis su'ada wa manazil asfiya. Oleh karena itu Al-Qur'an disebut sebagai wal arabu tusammi kulla amrin jami'in umman. Dan orang Arab biasa menyebutkan segala sesuatu yang menjadi induk, yang mencakup segalanya, itu disebut sebagai umman. Fataqul li Makkatil Mukarramah ummul qura li'anna ghairaha tabi'a laha. Sama dengan kita mengatakan ummul qura. Kita tahu ummul qura itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Makkah disebut ummul qura? Karena Makkah Al-Mukarramah itu menjadi induk, menjadi pusat daripada desa-desa yang ada di sekelilingnya. Kemudian nama yang ketiga dari surah Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang atau yang terulang. Li'anna 7 ayatin tasna fis shalah. Kenapa? Karena 7 ayat tersebut diulang-ulang di dalam salat. Ya, di rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah, di rakaat kedua kita wajib baca surah Al-Fatihah, di rakaat ketiga kita wajib baca surah Al-Fatihah, dan seterusnya. Oleh karena itu surah ini disebut As-Sab'ul Masani, ay tuqarraru wa tu'adu, surah yang diulang-ulang. Oleh karena itu sahabat menafsirkan firman Allah, wa laqad atainaka sab'an minal masani, bi anal murada bi sab'il masani, karena yang dimaksud dengan sab'il masani ini adalah suratul Fatihah, li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama. Karena surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang berdasarkan kesepakatan ulama qurra. Kemudian Al-Allamah Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan anna li hadhihi surah isna asra isman, memiliki 12 nama, minha asy-syifa. Sebagian dari nama dari surah Al-Fatihah itu selain tadi Al-Fatihah, Ummul Kitab, kemudian As-Sab'ul Masani, juga disebut sebagai suratus syifa. Jadi Al-Quran itu adalah suratus syifa, surah yang artinya itu obat. Oleh karena itu kalau kita ada suatu penyakit, baik sifatnya itu zahir maupun batin, dibacakan surah Al-Fatihah, karena kita meyakini bahwa surah Al-Fatihah itu adalah suratus sifat. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Al-Wafiyah. Al-Wafiyah, yang sempurna. Karena Al-Fatihah muatannya itu sempurna, mulai dari berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian di situ ada berkaitan dengan hubungan antara makhluk dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ juga berkaitan dengan sifat-sifat orang yang beruntung, dan bagaimana Allah menjelaskan juga tentang posisi atau manazilul asfiya. Di situ lengkap. Kemudian surah ini disebut Al-Kafiyah. Al-Kafiyah artinya yang mencukupi. Kemudian surah ini disebut Al-Asas, disebut pondasi, karena menjadi pondasi daripada ayat-ayat yang lain atau surah-surah yang lain. Kemudian surah ini disebut juga Suratul Hamdi. Suratul Hamdi. Al-Hamdi artinya pujian, karena muatan dari surah Al-Fatihah ini berisi pujian kepada Allah. Disebutkan bahwa nama-nama tersebut atas dasar tauqifi dari Rasulullah, didikte langsung oleh Rasulullah, atau bijtihadi minas sahabah, atau berdasarkan ijtihadnya para sahabat.
Bahkan Imam Al-Alusi itu menyebutkan anna ba'dul ulama awsalaha ila nayifin wa asrin wa asyrina isman. Nama dari surah Al-Fatihah ini bahkan mencapai 20, kurang lebih 20 nama. Jadi banyak sekali nama atau sebutan untuk surah Al-Fatihah.